Yesus telah menyelesaikan perjalanannya. Di manakah posisi Anda sekarang dalam hal itu? Hari yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sebagian orang mengatakan bahwa Yesus berada pada titik terlemahnya ketika ia disalibkan dan akhirnya wafat di kayu salib. Terlemah. Namun, bukankah itu justru merupakan pemenuhan misi keselamatannya dan sekaligus kemenangannya? Hidup Yesus penuh dengan paradoks. Sementara manusia dilahirkan ke dunia untuk hidup, Yesus datang ke dunia untuk mati. Dan melalui kematiannya, Ia menebus kita dari dosa dan maut, serta memulihkan kita kepada rencana Allah untuk membawa kita ke dalam kerajaan-Nya meskipun kita berdosa. Bacaan hari ini membawa kita pada saat Yesus memulai pelayanannya. Ia membaca dari kitab Yesaya dan merujuk pada dirinya sendiri. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, yaitu misi untuk membawa keselamatan, penyembuhan, belas kasih, dan kebebasan bagi semua. Bacaan itu berlanjut. Nubuat ini digenapi pada hari ini dalam pendengaranmu. Bacaan ini membantu kita melihat perjalanan Yesus sejak awal pelayanannya. Memberitakan, menyembuhkan, mengusir setan, hingga ia menyelesaikan misinya dan berakhir dengan penyerahan dirinya di kayu salib. Kita melihat bagaimana semuanya dimulai dari pewartaan menuju pengorbanan. Ia menyelesaikan apa yang ia wartakan. Besok, pada Jumat Agung, Yesus akan menyampaikan kata-kata terakhirnya. Sudah selesai. Pekerjaannya selesai. Pekerjaan penyelamatannya telah selesai. Namun kini, tugas itu diserahkan kepada semua orang percaya untuk melanjutkan karya yang telah ia tinggalkan kepada para rasul. Pekerjaan itu kini dipercayakan kepada kita, dan kita tidak boleh gagal. Sebab dalam karya ini tergantung keselamatan banyak orang. Apa yang dapat kita lakukan pada zaman kita untuk melanjutkan misi Yesus? Seperti yang Yesus lakukan, kita perlu melayani sesama dengan rendah hati, membawa harapan kepada orang miskin, menunjukkan belas kasih dan pengampunan, serta menjadi alat kasih Allah. Yesus telah menyelesaikan perjalanannya. Kita diminta melanjutkan karyanya. Namun kita juga memiliki perjalanan pribadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perjalanan keselamatan kita sendiri. Dari dosa menuju pertobatan, lalu bertumbuh, hingga menghasilkan buah. Hanya dengan demikian kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam karya itu. Di manakah posisi kita sekarang dalam perjalanan ini? Penting bagi kita untuk melihat di mana kita berada, agar kita dapat menghitung hari-hari kita terhadap hal-hal yang masih harus kita lakukan. Di manakah kita? Masih dalam dosa? Dalam tahap pertobatan? Dalam tahap pertumbuhan? Atau sudah dalam tahap menghasilkan buah? Bapa masih terus berkarya, memberikan rahmat dan bimbingan, mengundang kita untuk menerima kerajaan-Nya. Semoga perjalanan kita membawa kita pada pertobatan dan pertumbuhan dalam kekudusan. Kita berharap setiap hari berakhir dengan damai dan tenang. Dan kita juga berharap demikian bagi hidup kita. Semoga kita mengakhiri hidup kita dengan telah menjalani tujuan kita. Tuntas, berbuah, dan diberkati.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Besok engkau akan tergantung di salib. Ya Yesus, Engkau adalah Allah, namun Engkau menjadi manusia yang rapuh untuk menyelesaikan misimu. Engkau adalah Raja, namun Engkau wafat di salib untuk melayani kami. Betapa indahnya Engkau menyelesaikan misimu dengan menyerahkan hidupmu. Aku masih bergumul melawan rasa tidak aman dan godaan. Seringkali menganggap bahwa aku masih punya banyak waktu. Tuhan, tolonglah aku untuk melihat tujuan dan panggilanku dengan jelas. Tolong aku menyadari bahwa setiap hari adalah rahmat untuk berubah. Semoga aku menanggapi sekarang, selagi masih ada waktu. Jika aku tidak dapat membantu orang lain berdamai denganmu, karena keraguan-raguanku sendiri, guncangkanlah aku dari kenyamanan palsu ini selagi masih ada waktu. Selagi aku masih bisa mengasihimu. Karena setelah kehidupan ini, aku tahu tidak akan ada kesempatan lagi. Tuhan, dalam belas kasih-Mu, berilah aku lebih banyak waktu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.